Salam saudara-saudara, bertemu kembali dalam channel Injil. Pada hari ini kita akan mendengarkan tafsiran dari saudari Esther, mahasiswi STTHMI, tentang Abraham dan Melkisedek. Kami persilakan waktunya. Baik, saya akan menjelaskan pertemuan antara Abraham dengan Melkisedek, dan sebelumnya kita akan melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, di dalam kitab Kejadian ini dituliskan pertemuan antara Abraham dan Melkisedek. Jadi pertemuan ini disebabkan karena perpisahan antara Lot dan Abraham, di mana kita dapat melihat dari belakang kitab Kejadian pasal 13 ayat yang ke-14, di mana Abraham dan Lot itu akan berpisah. Nah, ketika perpisahan itu terjadi sehingga malapetaka menimpa Lot. Nah, ketika salah seorang pengungsi mendengar hal itu, disampaikan kepada Abraham bahwa Lot telah ditimpa oleh malapetaka, sehingga Abraham dengan rasa kasihannya dia akan menolong keponakannya, sehingga Abraham berhasil melawan beberapa raja-raja, bahkan raja yang paling terkuat pun Abraham telah melawannya. Itu disebabkan karena kenapa? Karena dia meminta tuntunan dari ilahi, dari kuasa Tuhan, sehingga ia mampu mengalahkan beberapa raja, termasuk Raja Elam yang sangat kuat. Nah, sekarang kita akan melihat tafsirannya. Tafsiran dari Kejadian pasal 14 ayat 17, kita dapat melihat yang mengatakan setelah Abraham kembali dan mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Sewa, yakni lembah raja. Jadi di dalam hal ini Abraham telah mengalahkan raja yang paling terkuat, yaitu Raja Kedorlaomer. Itu adalah raja yang paling terkuat, tetapi dia mampu mengalahkan karena dia meminta tuntunan dari Tuhan, karena kuasa Tuhan bersama dengan dia. Nah, yang kedua, ketika ia sudah mengalahkan Raja Elam tersebut atau raja yang paling terkuat tersebut, sehingga muncullah namanya Melkisedek. Nah, ini sangat menarik saudara-saudara sekalian. Melkisedek ini dapat diartikan atau tokoh misterius yang bernama Melkisedek ini adalah Raja Saleh yang membawa roti kepada Abraham. Jadi Melkisedek ini kita dapat artikan bahwa dia adalah imam yang paling tertinggi dan dia adalah raja kebenaran. Nah, kita dapat tafsirkan bahwa dia ini adalah Yesus sendiri, di mana pada Ibrani nanti pasalnya yang ke-7 kita dapat melihat dan diperjelas di dalam itu bahwa dia adalah imam yang paling tertinggi. Nah, kenapakah Melkisedek ini membawa roti kepada Abraham? Nah, ini sangat menarik sekali karena Abraham ini adalah orang yang paling beriman kepada Tuhan, sehingga karena Melkisedek ini adalah Yesus sendiri, atau kita dapat katakan imam yang paling tertinggi, dia memberikan roti sebagai tanda berkat kepada Abraham tersebut. Dia menyambut Abraham dengan sangat baik. Nah, pada ayatnya yang ke-19 berkata, lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkati kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah, ini Melkisedek mengatakan bahwa musuh Abraham diserahkan ke tangan Abraham. Nah, kenapakah musuh itu diserahkan di tangan Abraham? Karena Abraham telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, sudah taat sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga bangsa siapapun yang melawan Abraham akan bisa dikalahkan oleh Abraham karena dia telah meminta tuntunan dari Tuhan atau menyerahkan dirinya sepenuh dengan Tuhan. Nah, ayatnya yang selanjutnya mengatakan, lalu Abraham memberikan kepada persepuluh dari semuanya. Nah, Abraham ini kenapa ia memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Melkisedek? Kita tahu bahwa hasil rampasannya yang Abraham bawa kembali setelah mengalahkan keempat raja itu, artinya persepuluhan dari semua rampasan. Kita dapat melihat dalam Ibrani pasal 7 ayat ke-4. Hal ini bisa dipandang sebagai rasa syukur disampaikan kepada Melkisedek, atau balasan atas penghormatan yang telah dia berikan, karena dia Allah sendiri, karena dia Yesus sendiri. Karena kita tafsirkan bahwa Melkisedek adalah sebagai Yesus sendiri, maka Abraham dia mengerti hal itu karena dia imam besar. Dia tidak serahkan dengan uang, dia tidak serahkan dengan harta, dia tidak mau memperkayakan dirinya, dia memberikan kepada imam yang besar. Dia tahu bahwa Melkisedek itu adalah
Yesus sendiri yang dapat menerima persembahan tersebut, yang pantas menerima persembahan tersebut. Nah, ketika hal itu dalam pasal yang ayat yang ke-21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi, tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaan itu, sepotong benang atau tali kusut pun tidak. Nah, ini mungkin menjadi question bagi kita, pertanyaan bagi kita. Kok Abraham bodoh sekali? Kenapa dia tidak mau mengambil harta dari Raja Sodom itu? Dia sudah ditawarkan. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa Raja Sodom itu adalah raja yang tidak mengenal Allah. Nah, dan Raja negeri Sodom itu tidak mengenal dan mengakui kuasa Allah yang ada pada jasa Abraham. Jadi dia ingin menawarkan harta kepada Abraham, tapi Abraham menolak karena Abraham tahu bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Abraham tahu bahwa ketika sesuatu itu dari Allah, maka apapun dia tidak mau mengambil, dia tidak mau serahkan dengan uang, karena dia percaya dan yakin bahwa berkat Allah lebih besar dari berkat manusia. Nah, pada pasal yang ayat yang ke-24 mengatakan, kalau aku jangan sekali-kali hanya ada padamu yang telah dimakan oleh bujang-bujangan ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku. Nah, Abraham menolak seseorang yang tersisa Raja Imam. Dia tidak mempersewakan dirinya kepada Raja dunia yang mewakili seorang ilahi yang diadili oleh Allah, terutama kepada Raja Sodom yang sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Abraham tidak dapat mempersewakan dirinya. Jikalau demikian, tidak boleh, tidak, Abraham akan terlibat dalam dosa itu dan akan terkena kelak hukuman Allah juga. Jadi dalam hal ini Abraham menolak mentah-mentah harta yang diberikan oleh Raja Sodom kepadanya, karena dia tahu bahwa Allah mampu memberikan lebih dari itu. Nah, kesimpulannya, jadi menurut saya kesimpulannya ini adalah setelah Abraham ini, dia adalah orang yang sangat takut kepada Tuhan setelah ia menang perang, dan Melkisedek, Allah yang Maha Tinggi itu memberkati dia karena dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dengan itu di dalam tafsiran ini kita dapat melihat bahwa Abraham mempersembahkan 3 hal kepada Tuhan. Yang pertama yaitu kemampuannya, kekayaannya, dan hati yang mengandalkan Tuhan. Abraham tahu bahwa semua yang dimiliki berasal dari Tuhan, termasuk keponakannya sendiri, maka ia memberi kemampuan untuk menyelamatkan keponakannya tersebut. Terima kasih. Wow, luar biasa. Topik tentang Melkisedek ini memang selalu menjadi misterius dan sering dibahas. Jadi, tapi tadi sudah dijelaskan bahwa Melkisedek itu adalah Kristus. Melkisedek ini adalah tipologi dari keimaman Kristus. Kita ketahui bersama bahwa imam pada perang lama itu selalu keturunan dari Lewi. Tetapi Kristus keturunan dari suku Yehuda. Dan dinubuatkan bahwa keimaman Kristus itu adalah keimaman Melkisedek. Artinya apa? Ada sesuatu yang baru yang dikerjakan oleh bukan tangan manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Nah, dengan demikian jelas sekali di dalam Ibrani 7 dikatakan bahwa Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, tidak berawal, tidak bersilsilah, dan ini hanya digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak diciptakan, dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Kalaupun dia adalah lahir dari Maria, itu hanyalah merupakan Roh Kudus, ya, karya Roh Kudus, sehingga Maria mengandung Yesus Kristus. Nah, Esther, ya kan? Nah, ini bagaimana kira-kira melihat bahwa persembahan itu, ya, persembahan diberikan oleh Abraham kepada Melkisedek, yaitu persepuluhan. Bagaimana Esther melihat bahwa Abraham ini kok
mengenal Melkisedek itu dengan luar biasa, sehingga dia persembahkan persepuluhan. Artinya apa? Abraham memang mengetahui bahwa Melkisedek ini berarti bukan manusia ya. Kenapa? Karena kalau Abraham mempersembahkan kepada manusia biasa, maka tentunya itu merupakan suatu kesalahan. Tetapi Abraham mengenal dan bahkan mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek karena dia tahu Melkisedek ini bukan orang biasa. Ya, gimana Esther menjelaskannya? Silakan. Ya, karena Abraham dia tahu bahwa yang pertama berdasarkan yang Bapak sampaikan bahwa dia tahu adalah bahwa Melkisedek adalah bukan orang biasa. Jadi mungkin dia memberikan persembahannya karena dia itu kan orang yang paling takut kepada Tuhan. Abraham adalah orang yang mengasihi. Iya, orang yang mengasihi Tuhan. Jadi dia tahu, dia mengenal karakter yang sebenarnya, karakter orang atau ini misalnya difference gitu, kayak berbeda. Kalau ini berbeda, dia memberkati aku, tapi Raja Sodom, sedangkan Raja Sodom apa dia tidak memberkati Abraham. Jadi kenapakah orang ini memberkati saya? Jadi karena dia dekat dengan Tuhan sehingga ia memberikan setengah dari rampasan atau persepuluhannya kepada Melkisedek, karena dia mengenal, karena dia sudah tahu, karena dia sudah dekat dengan Tuhan, maka dia akan mengenal Melkisedek itu yang sesungguhnya. Intinya adalah pengenalan Abraham akan Melkisedek benar-benar seperti pengenalan kepada Tuhan. Baik, Tuhan Yesus memberkati dan salam Injil.